aturan dan adab mengikuti di majelis penat merdiah. Yang pertama, dilarang memfoto screenshot wajah ataupun suara bintang tamu apalagi tanpa izin dari admin. Yang kedua, wajib mute audio, mematikan suara saat kajian berlangsung. Dan yang ketiga, bila ingin on cam, maka wajib berpakaian sopan dan menutup aurat. Dilarang menyaksikan acara kajian ini bersama dengan laki-laki. Jika ada laki-laki, wajib memakai handset. Baiklah, Ana akan mulai dengan acara yang pertama, yaitu pembukaan kajian. Marilah kita awali kajian pada malam hari dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dengan bacaan maaf sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ma'am, sudah terdengar. Baiklah, Ana ulang lagi. Izinkan Ana membuka acara pada malam hari ini dengan membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa takrimni binuril fahmi wa tudhihu innaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala maulana Muhammad wa ala alihi nuril mudhibirin nisyani binuri fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmu. Nawaitu ta'lim wa ta'lim wa tadhakkaru wa tadhakkira wal af'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasul wa du'a ilal huda wa dhalalati ala khair ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi. Lanjut dengan acara yang kedua, yaitu penyampaian materi oleh Ustadz Aji Abdurrahman dengan tema merayu Tuhan dengan mencintai Rasulullah. Kepada beliau, Ana persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya ada ini teh. Hadir. Ya, alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd.
Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan umur, kesempatan untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi tentunya. Salawat dan salam bila kita curah limpahkan kepada Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu, tak lupa kepada keluarganya, pada sahabatnya, para tabi'in, ridwan tabi'in, dan kepada kita umatnya yang insya Allah mendapatkan, mengharapkan, ingin sekali masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara syafaatnya. Mungkin apakah sebaiknya saya on cam atau gimana? Ini on moderator atau MC? Assalamualaikum. Assalamualaikum, MC, moderator. Ini saya on cam atau seperti ini? Ya, mungkin seperti ini dulu. Ya, ya alhamdulillah pada kesempatan kali ini Al-Fakir diberikan kesempatan untuk menerangkan hakikat atau dengan tema berjudul Merayu Tuhan dengan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikat penciptaan dunia dan isinya, keberkahan yang beliau hadirkan, walaupun ia masih berbentuk nur atau cahaya, akan tetapi sudah bisa kita rasakan jauh sebelum ia dilahirkan menjadi sosok manusia yang terbaik. Ialah manusia yang tingkat kesabarannya luar biasa, ialah manusia yang perkasa, yang sanggup mengalahkan ribuan bala tentara, sang penerang alam semesta, pemimpin umat yang istimewa, yaitu Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, laula kama khalaqatil aflak. Seandainya jika Nur Muhammad tidak aku ciptakan, maka semesta beserta isinya tidak akan pernah ada. Hadis qudsi ini juga diperkuat oleh kitab Al-Barjanji yang dikarang oleh Syekh Ja'far Al-Barjanji. Dalam kalimat apa? Dalam kalimat usalli usallim ala nuril mausufi bitaqaddum wal awwaliyah. Aku mengucap sholawat dan salam untuk cahaya yang bersifat terdahulu dan awal. Maka dari ini sudah sangat jelas bahwa adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa keberkahan atas hidup ini. Tidak ada Rasul. Jika tidak ada Rasul, maka manusia tidak akan pernah ada. Jika tidak ada Rasul, maka manusia tidak akan pernah mengenal apa itu rasa cinta. Jika tidak ada Rasul, maka selamanya dunia berada dalam kegelapan. Maka kita perhatikan salah satu kisah yang menginspirasi tentang keberkahannya dilahirkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
kisah Sayyidah Halimah Sa'adah dalam kitab Sirah Nabawiyah dijelaskan pada waktu itu suku Arab pada zaman dahulu, wanita-wanita Arab yang mempunyai bayi, mereka tidak menyusui anak-anak mereka, akan tetapi mencari wanita-wanita dari kabilah lain untuk menyusui anak-anaknya. Ini memang sebuah tradisi pada zaman dahulu. Agar apa? Agar terjalin hubungan yang erat di antara kabilah satu dengan kabilah yang lain. Pada saat teman-temannya Sayyidah Halimah mendapatkan anak bayi dari kalangan keluarga atau kabilah yang terpandang, Halimah hanya mendapatkan seorang anak yatim bernama Muhammad bin Abdullah. Pada saat itu, teman-teman Halimah mengatakan, "Wahai Halimah, apa untungnya mendapatkan bayi anak yatim? Apakah yang engkau harapkan, wahai Halimah, dari ibu dan juga kakeknya?" Namun, Sayyidah Halimah yakin bahwasanya anak ini akan membawa keberkahan di tengah-tengah keberadaannya. Pada saat itu, kondisi Arab, terutama di lingkungan kabilahnya, sedang terjadi musim paceklik yang sangat, Masya Allah, sangat parah. Bahkan, sekedar untuk menyusui anak-anaknya Halimah pun tidak bisa. Karena tidak ada sesuatu untuk Halimah makan. Namun, disinilah keberkahan Allah diturunkan kepada keluarga Sayyidah Halimah. Unta yang tadinya kurus keronta, pada saat itu menjadi gemuk, bahkan menghasilkan air susu yang sangat banyak. Cukup untuk suami juga Halimah meminumnya sepuas-puasnya. Sampai pada akhirnya Muhammad kecil bisa disusui beliau sampai kenyang, lalu terlelap dalam tidurnya. Bahkan saking banyaknya air susu yang diperoleh Halimah, anak-anak Halimah pun kebagian sehingga mereka bisa kenyang, tak seperti sebelumnya menangis karena haus juga kelaparan. Apakah cukup sampai di sini saja? Tidak. Tentunya tanaman-tanaman yang tadinya layu berada di sekitar rumah pekarangan Sayyidah Halimah secara tiba-tiba menjadi hijau dan subur. Maka saudara-saudaraku yang ada dimanapun, kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Saudara-saudaraku, dimanapun kalian berada, kita lihat dalam kehidupan ini tentu tidaklah mudah. Terkadang kita merasa capek, terkadang kita merasa lelah dengan semua yang ada, bahkan sampai meneteskan air mata. Rasa kecewa karena apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan kenyataan. Terkadang rasa lelah fisik bisa kita sembuhkan hanya beristirahat sejenak. Bangun-bangun udah fit, juga segar lagi. Namun terkadang lelahnya hati, lelahnya batin tidak bisa hanya untuk diistirahatkan semata. Maka ketika kamu berusaha mencari jawaban atas lelahnya batin yang kita rasakan, namun tak kunjung dapat diselesaikan, maka tafakurlah, menepi dulu dari keramaian dunia. Barangkali nanti kan kamu dapatkan pertanyaan atas kelelahanmu pada kesunyian, juga pada gelapnya malam. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingin kamu bahagia. Allah ingin kamu ceria. Dan Allah ingin kamu tertawa. Perbanyak mengingat namanya. Perbanyak bersolawat kepadanya. Ikutilah semua sunnah-sunnahnya. Maka insya Allah, meskipun
menjalani pilihannya memang tidaklah mudah, namun tetap akan indah. Mungkin itu saja barangkali materi singkat pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya kepada Al-Fakir sendiri, umumnya kepada saudara-saudaraku yang berada di siaran ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita rahmatnya dengan wasilah bersalawat kepada kekasihnya, yaitu Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ana ucapkan kepada Ustadz Aji Abdurrahman. Bagi jamaah yang ingin bertanya, boleh silakan diketik atau bisa japri ana. Maaf, ini apakah saya begini atau on cam apa gimana? Boleh silakan on cam Ustadz. Oh ya, izin ya, kan nggak biasa. Silakan bagi para jamaah yang ingin bertanya untuk bisa diketik atau japri ana. Izin bertanya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema yang sangat bagus pada malam ini. Kalau boleh dikasih contoh, karena merayu Tuhan ya, sebuah judul yang membuat saya berpikir jauh gitu. Itu kalau implementasi realnya itu apakah seperti dalam doa atau bagaimana pelaksanaan itu merayu Tuhan itu seperti apa, Ustadz? Demikian Ustadz. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, bagaimana pengimplementasiannya dalam merayu Tuhan? Begini, tadi sudah jelas disebutkan bahwasanya adanya dunia dan isinya itu berkat adanya nur atau cahayanya Nabi Muhammad SAW. Dalam kehidupan kita, kita menyadari bahwasanya kita adalah manusia yang seringkali lebih banyak berdosanya, lebih banyak maksiatnya daripada kita ibadahnya. Maka ada cara yang lain supaya kita bisa mendekati Tuhan. Bagaimana? Salah satunya dengan kita berbanyak sholawat. Keistimewaan sholawat ini dijelaskan dalam referensi banyak kitab. Salah satunya dalam kitab Riyadhus Shalihin dikatakan bahwasanya jika amalan-amalan yang lain itu perlu untuk kita suci terdahulu,
seperti hanya baca Quran, kita harus punya wudhu dulu, atau sholat, pakaiannya harus terbebas dari najis, punya wudhu. Kalau puasa, mungkin kita harus niat dan menjauhi larangan-larangan yang dapat membatalkan puasa. Akan tetapi, sholawat ini sangat istimewa. Jika kita sedang sedang halangan atau sedang kotor, kita masih diperbolehkan untuk bersolawat. Dan satu-satunya amalan yang jika kita tidak ikhlas melakukannya, kayak terpaksa gitu, akan diterima meskipun tidak terpaksa. Apa itu? Yaitu sholawat. Nah, makanya jalan untuk merayu Tuhan dengan cara mencintai Rasulnya itu merupakan salah satu jalan pintas yang bisa menghantarkan kita mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu barangkali dari saya. Ada lagi mungkin yang lain? Baik, Ustadz, Afan izin bertanya, bagaimana urutan rangkaian ketika kita ingin memulai mencintai Rasulullah? Ya. Sekian, Ustadz. Saya langsung jawab saja ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana rangkaian kita untuk bisa mencintai Rasulullah? Yang pertama, kita harus bisa menemukan sisi gelap dalam hati kita. Saya kasih contoh. Sebentar. Ini adalah sebuah lilin. Ya. Jika saya nyalakan, bagaimana cahayanya? Apakah cahayanya begitu terang atau biasa saja? Tapi coba kalau seandainya lampunya kita matikan. Maka cahaya yang tadinya biasa saja, dalam keadaan gelap, cahaya ini akan terlihat sangat terlihat sekali. Maka, mengapa bisa demikian? Mengapa cahaya yang tadinya biasa saja, kini menjadi lebih terang, padahal ukurannya sama? Ketika kita sedang berada dalam kegelapan, ketika kita menemukan kegelapan dalam diri kita, maka disitulah kita akan bisa menemukan batu pijakan kita untuk bisa mencintai Rasul. Terkadang kita tidak bisa melihat cahaya cintanya Rasul ketika kita sedang berada dalam keadaan yang ramai, dalam keadaan yang terang. Namun ketika kita sedang berada di kegelapan malam, di keheningannya malam, maka kita akan bisa bertafakur, kita akan bisa menilai, kita akan bisa menemukan batu loncatan kita untuk bisa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya secara jasmani, tapi akan lebih merasuk ke dalam hati. Maka seperti para nabi terdahulu, ketika mereka ingin melangkah, ingin menemukan batu pijakan pertama, maka mereka berada dalam kegelapan terlebih dahulu. Ketika Nabi Muhammad berkholwat, Nabi Muhammad berada dalam kegelapan dulu, di gua. Ketika Nabi ingin melakukan perjalanan, ketika Nabi Yunus alaihi salam sedang berada dalam kegelapan, di dalam perut ikan, maka disitulah mereka tahu
bahwasanya batu pijakan pertama yang harus mereka pijak adalah apa. Mungkin itu saja. Dan insya Allah ketika kita dalam kegelapan, ketika kita dalam keheningan, maka kita akan bisa melihat rasa cinta Rasulullah SAW begitu besar kepada kita, tentunya dalam keadaan kita taat dan juga ikhlas dalam menerima ketentuan, dalam menerima kenyataan. Seringkali ketentuan dan kenyataan itulah yang membuat kita tidak bisa berpikir jernih, tidak bisa berpikir benar. Kan tapi ketika kita berada dalam kegelapan, kita mampu melihat cahaya sekecil apapun, dan temukanlah kegelapan dalam hatimu, jadikan ia sebagai batu loncatan supaya engkau bisa lebih mengenal Rasulmu, bukan hanya sebatas teori, namun juga merasuk ke dalam batin. Mungkin itu saja. Barakallahu fiik. Syukron Ustadz. Baiklah, mungkin para jemaah sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi. Ya. Di sini ada. Bismillah, Afwan Ustadz, ini ada masuk satu pertanyaan. Ya. Izin saya membacakan. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, perihal merayu Tuhan di zaman sekarang jelas berat ujiannya. Jadi saya ingin bertanya, merayu Tuhan dulu atau nahi mungkar dulu yang diutamakan? Ya. Tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya izin menjawab ya. Tentunya apakah nahi mungkar dulu atau merayu Tuhan dulu? Sebetulnya kita harus melakukan kedua-duanya. Karena jika kita hanya mementingkan satu tapi membelakangkan yang satunya lagi, itu kurang bijak. Karena apa? Karena semuanya sudah ada aturannya, semuanya sudah ada porsinya masing-masing. Bagaimana cara kita supaya kita bisa merayu Tuhan dan juga amar ma'ruf nahi mungkar? Saya dulu sedikit bercerita pengalaman pribadi saya. Dulu saya sempat berpikir bahwasanya saya tidak akan dulu tampil di depan orang, saya tidak akan dulu berdakwah, saya tidak akan dulu menyampaikan risalahnya. Karena apa? Karena saya ingin fokus untuk merayu Allah, karena saya ingin fokus untuk lebih dekat dulu aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang kenyataan tidak seperti itu. Kita dituntut untuk bisa berimbang, untuk bisa jalan berdua tanpa mengedepankan, tanpa mendahului. Nah, itu adalah sesuatu tantangan yang harus kita lewati dan kita hadapi. Karena semuanya sudah ada porsinya. Saya teringat kepada film almarhum Ustadz Uje Al-Bukhari. Beliau salah satu motivasi saya sebagai anak muda di zaman sekarang tentunya. Di zaman sekarang, taat bagi anak muda, khususnya istiqomah, itu sangatlah sulit. Terutama kepada mereka yang baru memulai untuk hijrah. Beliau, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, selalu dalam ceramahnya mengatakan, inna fi jasadi mudghah wa idza saluhat saluhat jasadu kullu. Di dalam hati, di dalam jasad terdapat segumpal daging. Segumpal daging itu disebut oleh para ulama mufassir yaitu hati. Jika hatinya bersih,
jika hatinya baik-baik saja, maka insya Allah seluruh yang ada di dalam diri ini akan baik, termasuk menghadapi semua tantangan yang ada, termasuk menjalankan semua kewajiban yang mungkin menurut kita kayaknya mau satu-satu dulu deh, meraih Tuhan dulu, baru amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi ternyata kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka jalanilah keduanya. Bismillah, balighu anni walau ayah, sampaikanlah walaupun satu ayat. Karena jika kita hanya fokus untuk merayu Allah dengan memperbaiki diri kita tanpa kita beramar ma'ruf nahi mungkar, bagaikan sebuah mobil, mesinnya bisa jalan berfungsi dengan baik, namun tidak ada roda untuk bisa berjalan di permukaan jalan raya. Itu mungkin barangkali barakallahu fiik. Mudah-mudahan tersampaikan apa yang saya maksudkan kepada saudara. Baik, Afwan Ustadz, ini ada satu pertanyaan terakhir. Izin bertanya, Afwan, jika di luar konteks, apakah boleh menunaikan sunnah-sunnah Rasulullah karena menginginkan sesuatu? Ya, syukur Ya. Ustadz. Izin menjawabnya ya. Biasanya anak muda itu kalau menginginkan sesuatu seringkali melakukan sunnah-sunnahnya Rasulullah karena menginginkan hajatnya dipenuhi. Apa yang dimaksud sunnah-sunnahnya? Yang dimaksud sunnah-sunnahnya kan banyak ya. Mungkin yang paling banyak saya mendengar adalah membaca salawat. Seringkali kan kalau mau sesuatu salawatin aja dulu. Kalau mau sesuatu salawatin aja dulu. Maka di sini ada dua pendapat. Yang pertama, jika antum baru mengenal Islam, jika antum baru berhijrah, gitu ya, maka antum diperbolehkan untuk melakukan sunnah-sunnahnya Rasul karena antum punya hajat, diperbolehkan itu sebagai motivasi, sebagai pemicu. Tapi jika antum sudah mendalami agama, sudah sering ikut ke kajian, maka arahnya itu harus dirubah. Bagaimana supaya kita melaksanakan apa yang diperintahkan Rasul, mengikuti sunnah-sunnahnya lillah, karena Allah dan karena Rasulnya. Karena di dalam kitab Arba'in Nawawi dijelaskan sesungguhnya niat itu sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung niatnya. Maka jika niat kamu karena perempuan, karena harta, kamu akan mendapatkannya. Tapi cukup hanya sebatas itu saja. Nah, makanya jika bisa gitu ya, kita mengejar cintanya Allah dengan memperbanyak sholawat lillah karena rasa cinta kita, rasa kagum kita pada Rasulullah SAW. Adapun hajat-hajat yang antum inginkan gitu ya, Allah tetap akan mengabulkan. Allah tetap akan mengabulkan hajat antum, tapi di waktu yang tepat, bukan di waktu yang cepat. Dan terkadang doa-doa itu ada yang didahulukan dulu, ada yang diganti dulu. Seperti halnya jika ada anak usia 3 bulan atau usia 1 tahun, lihat ayahnya tuh lagi makan sambal, terus si anak itu minta, kira-kira akan dikasih enggak? Pasti gak akan dikasih karena tahu kalau dikasih umur 1 tahun balita dikasih sambal, gimana tuh? Tapi Allah ganti, mending lollipop, mending permen. Ya, Allah tahu apa yang baik untuk kita. Allah tahu apa yang kita inginkan. Allah mendengarnya. Allah peka kepada kita. Tapi terkadang kita yang buta
maksud di sini buta hati. Kita buta hati kita karena terkadang melihat doa yang kita panjatkan tidak sesuai dengan yang kita harapkan, padahal Allah lebih baik. Allah lebih tahu apa yang kamu butuhkan. Jadi begitu, terdapat dua jawaban pendapat. Yang pertama boleh, tapi untuk pemicu saja. Ketika kau sudah mulai bertahap-tahap, sudah mengenal, sudah mulai istiqomah, maka dirubah niatnya kembali, gitu ya. Nanti diperbaiki lagi niatnya supaya apa? Supaya jika nanti dengan sholawat yang kamu panjatkan hanya mengharapkan dunia yang sesaat, itu rugi menurut saya. Kalau nanti niatnya sudah karena Allah, meskipun tidak terkabul, bukan tidak, meskipun diganti sama Allah dengan yang lebih baik, tapi setidaknya engkau mendapatkan cinta Allah dan Rasulnya. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, syukuran Ustadz atas jawaban yang telah diberikan. Alhamdulillah telah sampailah kita di penghujung acara, yakni penutup. Afwan Ustadz untuk bersedia memimpin doa penutup. Ya. Marilah kita menghadirkan hati kita, menghadirkan niat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada gelapnya malam, pada keheningannya malam, yang mana mudah-mudahan doa kita akan sampai, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa salli wa barik amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'ama wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa barik amin. Subhana munafisin an kulli madyun, subhana mufarrij an kulli makhzun, subhana man ja'ala khazainahu bainal kafi wan nun, subhana man idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya mufarrij farrij, ya mufarrij farrij, ya mufarrij farrij, farij ana humumana wa humumana farjan azilan birahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala khairil khalqihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya aturkan terima kasih kepada Ustadz Aji Abdurrahman yang telah bersedia mengisi kajian pada malam hari ini. Semoga Ustadz diberikan kesehatan, Allah lancarkan segalanya, ini bermanfaat untuk Ustadz maupun kita juga, barokah dunia akhirat serta jadi pahala jariyah untuk kita semua. Dan terima kasih juga kepada teman-teman jamaah yang sudah meluangkan waktunya untuk acara kajian malam ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Dan kepada teman-teman semoga tidak bosan-bosan mengikuti kajian di majelis ini. Saya ucapkan kembali banyak terima kasih dan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat banyak kesalahan dalam pengucapan, entah yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.